A. Identitas anak. Nama Muhammad Rifat Akela. Tempat tanggal lahir Banjarmasin 21 Maret 2012. Umur 9 tahun. Status anak kandung. Nama ibu Nurul Fitria. Nama ayah Ikhlas Budianur. Alamat Handil Bakti, Komplek Permata Raya 1. Hasil identifikasi yang kami lakukan menunjukkan hasil anak teridentifikasi anak dengan hambatan fisik motorik cerebral palsy triplegia, yaitu anak memiliki kelumpuhan pada 3 sisi anggota gerak tangan kanan dan kaki kiri anak. Untuk tangan kanan, anak masih bisa menggunakan sedikit demi sedikit untuk menunjukkan dan menggenggam walau dalam waktu yang singkat. Baik, di sini saya ingin menjelaskan hasil analisis hasil asesmen kondisi faktual bahasa. Saat ini perkembangan bahasa anak tidak sesuai dengan perkembangan usia anak. Anak hanya dapat tertawa dan menangis serta merespon suara ketika terkejut dengan menangis. Untuk berkomunikasi dengan orang tua atau orang di sekitarnya, Akila hanya bisa menggerutu. Anak dapat memahami perintah seperti perintah untuk duduk dan tunjuk. Dilihat dari hasil asesmen perkembangan bahasa, anak yang dominan adalah bahasa reseptif karena anak masih mampu mengerti sebuah perintah. Selanjutnya motorik. Saat ini perkembangan motorik anak juga tidak sesuai dengan usia anak, namun Akila bisa duduk sendiri dengan ditopang tangan sebelah kiri walaupun tidak bertahan lama. Tangan kiri Akila lebih aktif daripada tangan kanannya. Terkadang kedua tangan Akila menggenggam sangat erat. Kedua tangan Akila masih bisa berfungsi untuk menggenggam dan menyentuh sesuatu walaupun dalam durasi yang pendek. Selanjutnya, analisis hasil asesmen kondisi faktual dalam bina diri. Bina diri Akila. Semua kegiatan bina diri anak tidak dapat melakukannya tanpa bantuan orang lain. Akila tidak bisa memasang baju sendiri, bahkan Akila tidak mampu untuk mandi sendiri. Akila selalu dibantu orang tua atau orang terdekatnya karena Akila tidak mampu melakukan segala hal sendiri. Jadi untuk kegiatan makan dan minum secara mandiri, Akila masih dibantu orang tua untuk menyuap makan atau minum. Namun anak masih mampu untuk mengenali alat makan seperti piring dan cangkir. Kemudian dalam aspek lingkungan, hasil asesmen lingkungan anak sangat mendukung dan kondisi anak. Kondisi lingkungan yang nyaman dan tenang juga diberikan orang tua kepada anak. Pemberian layanan terapi dari orang tua sebagai bentuk komitmen untuk memberikan layanan demi kemajuan perkembangan anak. Orang tua serta saudara anak yang memberikan dorongan baik dari fasilitas, layanan, dan juga perilaku anak. Anak juga dapat memberikan respon baik terhadap orang-orang yang di sekitarnya. Di sekitar anak, baik orang yang sudah ia kenal atau orang yang baru ia kenal. Analisis hasil asesmen kondisi potensial bahasa. Potensi perkembangan bahasa Akila masih mampu untuk menggerutu, menangis, dan tertawa. Akila juga dapat mengerti kata perintah dari orang tua dan orang yang ada di sekitar dia walaupun respon yang diberikan kadang lambat diterima oleh anak. Hal tersebut dapat dikembangkan menjadi kebutuhan komunikasi. Motorik. Dilihat dari kondisi aktual anak, dalam perkembangan motorik, anak cukup baik. Anak masih mampu menyentuh dan menggenggam sesuatu walaupun dalam durasi waktu yang singkat. Hal tersebut dapat dikembangkan menjadi kebutuhan komunikasi. Semisal Akila masih bisa menyentuh layar HP sehingga itu bisa memenuhi penggunaan aplikasi yang akan diterapkan ke anak. Bina diri. Untuk perkembangan bina diri Akila, walaupun hampir keseluruhan aktivitas kehidupan sehari-hari anak dibantu orang tua, namun ada potensi yang dapat ditunjukkan anak, yaitu anak masih mampu dalam mengenali alat makan, yang mana itu adalah bagian indikator yang menjadi fokus masalah pada rancangan AAC. Lingkungan. Dari kondisi aktual yang ada dapat disimpulkan bahwa lingkungan orang terdekat anak sangat mendukung dan memperhatikan juga mengharapkan perkembangan dari anak, terlebih dari komunikasi. Karena dari orang tua juga mengatakan bahwa beliau mengharapkan adanya alternatif untuk anak dapat menyampaikan pesan kepada orang yang ada di sekitar dia agar mereka dapat memahami kegiatan anak. Fokus masalah. Komunikasi alternatif, augmentatif yang dirancang untuk anak berfokus pada kegiatan bina diri, indikator mengurus diri. Dan
indikator makan dan minum. Untuk indikator mengurus diri kami fokuskan kepada kegiatan ganti popok karena anak akan merasa gelisah dan cukup rewel jika popok anak sudah penuh. Untuk indikator makan dan minum, kami merasa itu harus difokuskan karena biasanya anak akan makan jika orang tua atau orang terdekatnya juga makan, dan anak minum susu dengan terpola. Maksudnya di sini semisal anak minum susu jam 9 pagi, maka hari berikutnya akan diberikan susu pada jam tersebut lagi. Jadi selama 9 tahun anak tidak dapat mengkomunikasikan jika anak lapar selain dengan menangis dan menggerutu. Karena itulah kami merasa hal tersebut harus difokuskan pada alat AAC ini. Jenis tipe komunikasi alternatif augmentatif untuk media ini menggunakan jenis komunikasi dengan bantuan, yaitu kelompok ingin membuatkan alat AAC dengan jenis high-tech dengan menggunakan aplikasi yang dapat diunduh pada smartphone anak. Alat bantu ini diharapkan dapat membantu anak untuk dapat mengungkapkan keinginannya dan orang di sekitar menjadi paham apa yang dimaksud. Nama alat AAC yang kami rancang adalah I'm Talk. Nama tersebut kami ambil karena artinya adalah aku berbicara. Jadi maksud alat di sini memberikan alternatif komunikasi untuk anak yang tidak dapat berkomunikasi verbal dan memberikan kesempatan kepada anak untuk berkomunikasi dengan orang yang ada di sekitarnya dengan alat tersebut. Suara yang dikeluarkan alat tersebut adalah bentuk komunikasi dari anak untuk orang yang ada di sekitarnya. Selanjutnya ada desain. Nah, desain alat ini yang pertama yaitu ada desain pembuka. Untuk desain pembuka dapat dilihat dari gambar bahwa desain pembuka ketika anak sudah membuka aplikasi atau aplikasi sedang terbuka, maka akan disuguhkan tampilan seperti di gambar. Selanjutnya ada desain inti. Nah, desain inti ini berisikan ada kata-kata atau kalimat berupa aku ingin, yang di sana ada terdapat tiga buah gambar yang merupakan fokus dari alat ini, yaitu ada makan, susu, dan juga popok. Nah, desain ini merupakan sebuah konsep awal dari kami yang mana nantinya akan lebih dikembangkan dan dimatangkan lagi setelah mendapatkan arahan ataupun tanggapan dari para dosen pelaku. Selanjutnya akan dijelaskan juga bahwa di desain inti ini ketika anak mengklik gambar makan ataupun susu ataupun juga popok akan menimbulkan suara seperti misal anak mengklik makan, maka akan timbul suara aku ingin makan, aku ingin susu, aku ingin ganti popok, seperti itu. Selanjutnya ada rancangan program. Rancangan program ini memiliki dua, yaitu ada tujuan pelaksanaan dan juga langkah-langkah pelaksanaan. Yang pertama, tujuan pelaksanaannya adalah agar anak dapat menyampaikan pesan dengan orang-orang yang ada di sekitar anak. Untuk langkah-langkahnya ada yang pertama, letakkan smartphone di dekat anak. Yang kedua, saat anak membuka aplikasi, anak dapat menyentuh gambar popok, susu, dan juga makan. Ketika anak menyentuh, maka akan keluar suara dari aplikasi tersebut seperti aku